warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini untuk mengetahui video-video terbaru dan nyalakan notifikasi. Serta jika kalian ada pertanyaan serta request tentang video selanjutnya, bisa kalian komen di bawah ini. Serta jika kalau kalian suka video ini, klik tombol like di bawah ini. Oke, lanjut. Jadi kemarin saya bercerita tentang bagaimana saya bisa keterima di universitas serta bagaimana perjalanan saya ke Amerika Serikat dan suasana saya di kelas bahasa Inggris yang alhamdulillah mendapatkan hasil yang baik serta saya bisa langsung ke universitas semester 1 pada bulan Januari 2020. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan kecil dengan saya melalui video dan foto yang saya akan bagikan di dalam video ini, dan saya akan menceritakan sesuatu yang terjadi pada tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai Maret atau April, yaitu setelah saya pulang dari Amerika Serikat menuju ke rumah saya di Indonesia, Kudus, Jawa Tengah. Pada tahun 2020 ini kita memulai tahun yang sangat tidak kita sangka, yaitu adanya pandemi virus corona yang ada di seluruh dunia dan menyebar ke seluruh dunia, yang pertama kali diberitakan di Wuhan, China, serta banyak sekali krisis ekonomi di dunia ini termasuk di Indonesia. Tapi dari situ semua, dari segala kesusahan yang kita alami seperti lockdown, seperti pembatasan sosial berskala besar, kita harus bisa mengambil hikmah dari itu semua. Dan itu saya rasakan sendiri pada tahun 2020, bahwa banyak sekali hikmah yang saya alami dari berbagai masalah pandemi virus corona ini yang mengharuskan kita untuk lebih lama stay at home dan kerja dari rumah dan belajar dari rumah serta yang lainnya. Oke, 2020 saya dimulai dari ini. Jadi pada bulan Januari, setelah saya pulang liburan dari Indonesia selama 1 bulan setelah ada acara pernikahan kakak saya di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, saya memutuskan kembali untuk ke Amerika Serikat pada bulan Januari, pertengahan Januari 2020. Jika kalian tahu, pada waktu saya berangkat itu ada masalah lagi tentang perjalanan saya, yaitu adanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat yang menyebabkan salah satu jenderal atau prajurit di Iran itu meninggal dunia karena serangan tembak dari Amerika Serikat. Nah, di situ apa dampaknya bagi saya? Dampaknya bagi saya adalah perjalanan ke Amerika Serikat itu menjadi susah. Jadi sebenarnya saya dari Semarang itu ke Jakarta, itu langsung ke Doha, Qatar, itu langsung ke Houston. Jadi saya mengambil rute yang berbeda dari perjalanan yang sebelumnya. Ini adalah rute yang sama ketika saya pulang dari Amerika ke Indonesia. Oke, jadi memang harus saya lewat Qatar karena saya memakai maskapai dari Qatar yang mengharuskan saya untuk melewati Timur Tengah yang kala itu ada konflik dengan Amerika Serikat. Saya dari Jakarta itu menuju ke Qatar itu melalui barat. Jadi ke barat itu saya melewati Timur Tengah, serta seharusnya kalau dari Qatar itu kan kalau dari Qatar itu langsung menuju ke barat ke Amerika Serikat, ke kota Houston. Tapi ini tidak, saya lewat utara, atau yang bisa dibilang saya melewati benua Eropa, Skandinavia, dan serta akan melewati Kanada. Dan setelah melewati Eropa itu, saya sangat merasakan bahwa perjalanan ini sungguh panjang. Tidak seperti biasanya. Seperti biasanya adalah 23 jam, 24 jam. Ini lebih dari itu, sekitar 25 atau 26 jam. Mungkin selisihnya cuma 1 jam atau 2 jam. Cuman ini adalah perjalanan yang panjang, dan benar saya juga agak takut jika kalau ada tiba-tiba ada amit-amit ada
rudal nyasar atau apa gimana. Jadi tapi alhamdulillah mereka punya rute yang bagus, jadi ke utara dan bukan langsung ke barat. Oke, setelah itu saya menuju ke Amerika dari Doha. Itu saya melewati Eropa dan sebagainya, terus Skandinavia, itu lurus lagi. Dan waktu saya melihat peta di kursi penumpang pesawat itu, saya melewati Greenland dan itu perbatasan dengan kutub utara. Saya nggak pernah membayangkan saya melewati kutub utara dan itu sungguh jauh. Saya tahu kalau itu ada di ujung bumi bagian utara sekali. Itu sungguh jauh. Jadi, wow. I never dreamed about that one before. But North Pole is very very amazing. Jadi saya melihat di jendela pesawat itu dan benar gunung es semua. Saya ambil foto di kutub utara itu, maksudnya perbatasan kutub utara dengan Greenland. Setelah itu saya agak terharu waktu di pesawat itu, seperti tidak menyangka bahwa ini adalah asli dan nyata. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan dan saya juga mendapat wifi dari pesawat, walaupun itu cuma 1 jam free dari pesawat dan itu sungguh lemot sekali. Saya mengabari keluarga saya mengabari teman-teman dekat saya bahwa saya sekarang ini berada di atas kutub utara, dan saya sungguh saya terharu waktu itu. Saya terharu, sangat terharu. Setelah semuanya melewati, sudah saya berjalan biasa. Saya melewati dari atas, melewati Kanada, melewati bagian Afrika lainnya, melewati Amerika lainnya, dan alhamdulillah saya tiba di Houston. Dan perlu diingat waktu itu saya berangkat mandiri. Saya perjalanan sendiri, dan itu adalah pertama kalinya saya pergi ke Amerika sendiri. Ya, sebelumnya saya pernah waktu saya pulang dari Amerika ke Indonesia itu saya sendiri juga. Dan ini sungguh pengalaman yang sungguh luar biasa karena saya sendiri merasakannya, dan wow, amazing, fantastic. Oke, lanjut. Singkat cerita, saya telah tiba di AS, yaitu di universitas saya di NAU. Dan beberapa hari kemudian saya mengurus segala sesuatu seperti pembayaran, seperti pelajaran yang akan saya ambil pada semester itu, pada semester 1 spring semester, yaitu pada bulan Januari 2020 sampai April 2020. Setelah itu saya mendaftar berbagai pelajaran di situ. Setelah saya mendaftar pelajaran semuanya itu, saya dimasukkan ke portal belajar. Nah, di portal belajar itu saya melihat isi dari segala materi yang akan diajarkan oleh instruktur di sana, oleh para dosen di sana, seperti silabus gitu untuk whole semester. Setelah saya membacanya semua, saya mengatakan pada saya sendiri, jujur saya mengatakan mungkin saya tidak mampu untuk melanjutkan ini semua. Jadi waktu itu pada bulan Januari sampai Februari saya sudah kuliah waktu itu ya. Tapi pada bulan Januari saya sedih. Saya minta pindah kepada orang tua saya. Waktu itu saya sedih banget di situ dan saya minta pindah karena saya mungkin tidak mampu di sini, saya tidak mampu di sini. Saya ingin pindah ke Indonesia atau ke luar negeri yang lainnya. Tapi waktu itu orang tua saya bilang, jangan begitulah, jangan begitu, jangan mengeluh. Kamu pasti bisa, dan nggak cuma orang tua saya yang saya ceritakan, kepada teman-teman dekat saya, mereka bilang juga kamu
kamu bisa lah, kamu bisa. Tapi kalau memang kamu nggak mampu ya pindah saja, tapi kamu pasti bisa lah, kamu pasti bisa. Ya benar, setelah itu saya merasa sangat down pada bulan Februari itu. Setelah itu saya cerita kepada teman saya yang ada di Amerika Serikat, cerita ke teman saya. Mereka bilang itu memang proses dari belajar. Saya pernah lebih buruk daripada ini. Saya dulu pernah nggak lulus 1 semester, jadi saya harus mengulang lagi. Dan saya pikir ya mungkin ini adalah proses, walaupun ini susah, cuman saya harus melalui ini semua. Dan teman saya, alhamdulillah mereka baik dan mereka mengajak saya untuk liburan untuk bersama-sama dan melupakan segalanya apa yang terjadi. Mereka, singkat cerita, mereka mengajak saya ke NASA di Houston. Ini adalah kali kedua saya ke NASA setelah yang pertama kali saya berangkat ke sana dengan guru dari Indonesia saya, yaitu Pak Usen dan alumni semesta, dan salah satu alumni semesta. Ini adalah kali kedua saya ke NASA dengan teman-teman dekat saya yang di North American University. Setelah itu saya ke sana dengan naik mobil mereka, naik mobil sekolah, dan kami berangkat bareng-bareng. Kami bersenda gurau di perjalanan, dan itu sungguh perjalanan yang luar biasa, karena di NASA itu saya bisa melihat segala sesuatu seperti roket, seperti pesawat ulang-alik, seperti pesawat Boeing 747, serta baju astronot, serta bagaimana pelatihan mereka ketika akan mendarat, ketika mereka terbang ke luar angkasa. Dan di sana juga ada museum tentang pendaratan mereka di bulan. Saya nggak tahu, saya percaya atau tidak, atau kalian percaya atau tidak bahwa mereka pernah ke bulan. Tapi di sana ada berbagai dari partikel kecil-kecil kimia seperti itu dari bulan. Oke, saya di sana sangat senang sekali. Saya bertemu dengan orang banyak, saya bermain bersama dengan teman-teman saya jalan-jalan di sana, ambil banyak sekali foto di sana, dan sebuah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Oke, setelah kita semua dari NASA, saya pulang ke asrama dengan teman-teman saya. Pada waktu itu hari Jumat, jadi waktu di NASA saya harus Jumatan dulu di masjid sekitar, dan alhamdulillah ada di situ. Sangat luar biasa ya masjidnya. Ada orang banyak itu dari berbagai kultur, dari berbagai negara. Jadi saya merasakan sesuatu yang beda dari jamaah ini. Setelah itu saya selesai sholat dan pulang ke asrama, dan setelah itu beberapa hari saya melanjutkan segala pelajaran saya yang di Amerika Serikat, dan alhamdulillah itu semua lancar, tidak ada halangan sama sekali. Walaupun saya masih merasa ingin pindah, tapi aku iso bismillah. Setelah itu setelah beberapa hari teman saya mengajak lagi saya, tapi ini tiket gratis alhamdulillah, untuk nonton Houston Rockets melawan Boston Celtics. Ini untuk kali kedua saya juga menonton NBA secara live dari stadion Toyota Center yang di Houston. Setelah pertama kali saya nonton Houston Rockets melawan Milwaukee Bucks pada opening night NBA, dan itu sungguh luar biasa, karena saya melihat pemain favorit saya, yaitu Giannis Antetokounmpo, di Bucks, dan waktu itu Bucks menang. Teman-temanku tapi pendukung Rockets semua, jadi saya merasakan suatu euforia yang sangat luar biasa. Yes. Dan setelah itu saya diajak nonton Boston Celtics bersama teman-teman saya, dengan banyak teman-teman saya pastinya, dengan guru-guru saya juga, dengan para orang-orang yang di sana juga. Dengan Boston Celtics ini kita ada sebuah misi
untuk salah satu pemain NBA dari Turki, yaitu pemain Boston Celtics, Enes Kanter, yang dimana dia tidak bisa bertemu keluarganya karena dia tidak boleh pulang ke Turki. Dan kami membawa spanduk, kami membawa kayak tulisan besar, "You are my hope." Jadi ini ditujukan untuk Enes Kanter yang telah berjuang untuk para orang-orang Turki yang tidak bisa pulang itu ke negara asalnya. Jadi Enes Kanter ini adalah harapan bagi orang-orang itu untuk menunjukkan bahwa kita ini benar, bahwa kita ini tidak salah, dan bahwa kita ini tidak perlu diperlakukan seperti ini agar kami tidak bisa pulang. Kami ingin pulang, dan ini sebenarnya adalah masalah politik ya antara salah satu pihak dan pihak satunya. Kalau saya bahas di sini itu sangat sensitif karena saya tidak mau membahas politik itu di sini. Pertandingan itu luar biasa karena saya bisa datang sewaktu penonton-penonton lain belum datang, dan saya bisa melihat mereka latihan di Houston Rockets itu, dan saya melihat mega bintang James Harden sedang latihan di situ. Saya ada videonya juga, tapi saya tidak foto dengan dia karena tidak boleh dekat-dekat dengan dia, dan juga tiket saya bukan VIP dan saya dapat yang atas. Nah itu saya di markas Houston Rockets itu, saya dan teman-teman saya serta guru-guru saya yang di situ dan orang-orang Turki di situ telah memasuki waktu maghrib dan harus sholat di situ juga. Alhamdulillah ada tempat kosong yang bisa kita pakai untuk sholat, dan itu pas di depan, sebenarnya pas di depan semua kursi penonton. Jadi ini kan lapangan kan, ada kursi-kursi. Jadi di lorong untuk para penonton masuk, para fans masuk, itu kami sholat di situ. Serta itu pengalaman yang luar biasa juga karena untuk pertama kalinya saya sholat di tempat yang sangat umum seperti itu dan tidak di musola dan dilihat banyak orang sekali. Singkat cerita, Houston Rockets menang pada malam hari itu, dan kita semua pulang dengan bangga, dengan merasa senang. Walaupun saya bukan fans Houston Rockets, tapi saya merasakan bangga karena teman-teman saya semua bangga dengan itu semua. Itu kejadian sudah ada corona ya di Amerika Serikat, tapi cuman belum menyebar luas. Setelah itu semua, saya beberapa hari kemudian saya juga kuliah lagi, sekolah begini. Alhamdulillah juga lancar semuanya. Waktu itu saya belum mendengar adanya virus corona di Indonesia. Itu pada bulan Februari akhir. Tapi saya pikir di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat itu sudah ada corona. Saya bilang kepada saya sendiri, tidak mungkin bahwa Indonesia ini tidak ada corona. Karena apa? Indonesia ini termasuk negara yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang asing, walaupun mereka mau liburan atau bekerja. Seperti kita tahu, Bali adalah tempatnya para orang-orang asing kan. Jadi saya pikir ini tidak mungkin bahwa Indonesia itu 0 kasus. Seperti aneh banget. Tapi gak apa-apa lah. Alhamdulillah saya gitu juga. Alhamdulillah kalau gak ada, bagus. Tapi setelah memasuki bulan Maret awal, ada kabar, saya mendengar kabar bahwa Indonesia telah dilaporkan kasus virus corona ada 2 orang. Saya bilang, nah ini berarti potensi Indonesia akan di lockdown atau akan pembatasan sosial itu sangat besar. Saya pikir jika dari berbagai negara seperti China, seperti Eropa sudah menerapkan pembelajaran dari rumah, seperti bekerja dari rumah juga,
Mungkin juga di Amerika Serikat akan menerapkan itu, dan di Indonesia juga. Dan Indonesia akan membatasi perjalanan dari seluruh dunia pada bulan Maret itu. Saya prediksi begitu. Cuman ya terus saya pikir apa baiknya saya pulang ya. Tapi waktu itu masih pembelajaran offline ya di Amerika. Setelah itu saya berunding dengan orang tua saya, lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya memang membatas, memang menyuruh kamu untuk pulang, maka pulang aja. Jangan memaksakan di sana, nanti kalau ada apa-apa malah repot sendiri. Jadi akhirnya saya belum memutuskan sampai benar-benar ada jawaban yang jelas dari Amerika itu. Dan pada hari-hari itu belum memakai masker, belum ada jaga jarak seperti itu di Texas. Saya diajak teman saya untuk liburan ke Austin, yaitu adalah ibu kota dari Texas. Perjalanan yang lumayan dari Houston ke Austin, dan kami sempat berhenti beberapa kali di rest area yang ada di sana. Oh bro, rest area di sana sungguh sangat besar sekali, yaitu di seperti highway di sana, dan perjalanannya itu seperti kalau kalian pernah lihat kartun animasi Cars yang ada di TV ya, seperti itu perjalanannya. Jadi jalan-jalannya seperti country gitu, jadi saya mutar musik country di perjalanan itu, dan sungguh vibesnya luar biasa. Vibesnya seperti film-film Cars itu. Singkatnya, saya telah tiba di Austin dan menuju ke salah satu bukit yang indah sekali di Austin itu. Di sana juga saya melewati banyak rumah yang kata orang itu seperti Beverly Hills kedua yang ada di Texas. Di sana udaranya sungguh luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Udara bagus, udara sangat sejuk dan luar biasa, walaupun jalannya adalah naik turun. Sesampainya di bukit, saya di sana melihat pemandangan yang sangat indah dari kota Austin, dan saya melihat salah satu sungai yang hebat di sana. Setelah saya selesai dari bukit itu, kami menuju ke tempat yang satu lagi, yaitu tempat seperti restoran, tapi kami tidak makan di situ. Jadi kita cuma lihat view-nya di sana. View-nya sungguh luar biasa. Di sana kita lihat langit yang biru dan danau yang sangat besar sekali di sana, dan airnya sungguh jernih. Serta setelah itu semua kami mengambil banyak foto di sana. Kami makan siang di restoran Timur Tengah. Di sana kami disajikan pizza yang ukurannya itu selengan saya segini. Maksudnya satu slice-nya itu seukuran saya segini. Sangat besar sekali. Teman-teman saya dan saya makan. Saya habis 2,5 karena saya memotongnya yang setengah itu, saya memotongnya dengan teman saya, dan chicken wings juga. Dan alhamdulillah teman saya membayarkan itu semua. Alhamdulillah, karena kalau saya membayar sendiri itu akan sangat mahal sekali. Oke, setelah itu kami di perjalanan berhenti juga ke rest area, sholat dan sebagainya. Kami menuju ke salah satu cafe yang ada di Austin, dan itu sungguh bagus sekali. Jadi ini bukan Starbucks, ini adalah cafe apa gitu, saya lupa. Kami membeli banyak kopi juga untuk kita semua, dan alhamdulillah juga dibayarkan oleh teman saya. Kami menikmati malam yang indah di Austin. Kami lihat pemandangan lampu
yang luar biasa dari kota Austin. Kami lihat bintang-bintang yang sangat banyak di situ sambil minum kopi. Itu vibes-nya sungguh luar biasa dengan dinginnya kota Austin itu, dengan sejuknya itu. Saya pikir ini mungkin salah satu kota yang indah yang pernah saya kunjungi dalam hidup saya. Singkat cerita, saya telah selesai perjalanan di Austin dengan teman-teman saya dan kita semua kembali ke asrama. Setelah saya belajar beberapa hari di sana, masih tatap muka ya pastinya, dan pada hari Jumat di sana itu, pada hari belasan Maret gitu kelihatannya kalau nggak salah, itu kita mau Jumatan, tapi kita dikabarin kalau masjid itu sudah tutup, jadi kita tidak bisa Jumatan. Oke, ini saya mulai tidak Jumatan karena ada pandemi virus corona. Dan di Amerika itu sudah menerapkan bahwa kita harus bekerja di rumah dan kita harus belajar dari rumah. Dan itu orang-orang pada panic buying. Semua orang beli seluruh perlengkapan, masker, seluruhnya, makanan, sampai habis semua. Saya yang waktu itu tidak mempersiapkan apa-apa. Saya bilang ke orang tua saya, Pak, kalau saya ini nggak pulang, mungkin saya bisa kelaparan di sini karena tidak ada sekalipun bahan dan tidak ada restoran yang buka. Tidak ada masker, tidak ada ini, semua pada panik buying. Semua orang beli ini beli itu. Alhamdulillahnya di NAU itu mereka juga menerapkan sistem pembelajaran online. Tapi saya belum tahu jawaban dari pihak sekolah, pihak universitas, apakah saya boleh pulang ke Indonesia atau tidak. Dan setelah saya menanyakan itu kepada pengurus yang di sana, katanya pertama saya tidak boleh pulang dan saya harus tetap di sana. Saya pasrah aja. Ya semoga ini jalan yang terbaik. Tapi setelah itu, dalam beberapa menit saya di-email oleh dia. Kamu tolong kembali ke kantor saya, mau ada yang kami bicarakan. Di sana saya tiba di kantornya, alhamdulillah mereka bilang saya boleh pulang. Saya merasa senang. Dengan itu, saya langsung telepon ke orang tua saya boleh pulang, Pak, aku boleh pulang. Dan akhirnya saya dibelikan tiket untuk pulang ke Indonesia pada waktu itu. Dan besoknya saya langsung berangkat ke Indonesia dengan persiapan yang sungguh cepat sekali. Saya tidak pernah membayangkan akan bisa packing secepat itu. Saya mempersiapkan segalanya, walaupun saya tidak membawa oleh-oleh karena saya tidak mengetahui akan pulang secepat ini. Dan pada bulan Maret tanggal 17 waktu Amerika Serikat, saya diantarkan oleh teman saya ke bandara. Dan di bandara itu memang yang biasanya ramai, yang biasanya antri sampai berjam-jam, itu tidak ada antri sama sekali. Bagasi saya overload, tapi mereka bilang gak apa-apa karena tidak ada penumpang sama sekali. Adapun penumpang itu cuma sedikit. Setelah itu saya melewati segalanya dan saya ke ruang tunggu di pesawat itu. Ruang tunggu memberangkat itu di situ sepi sekali, sepi, gak ada orang, dan ada orang cuma sedikit banget, sedikit orang. Dan ini pandemi beneran ada begitu. Ini udah menyebar luas. Setelah itu saya berangkat menuju ke Qatar lagi. Nah, di dalam pesawat itu saya duduk, yang biasanya ini 3 kursi ini diisi oleh 3 orang. Saya cuma satu, jadi di pojok sini kanan, tengah ini kosong. Depan saya kosong, belakang saya kosong. Itu saya di area belakang pesawat. Dan di tengah pesawat ini, setelah saya cek, saya muter-muter di pesawat itu gelap dan tidak ada penumpang sama sekali.
no passengers, nggak ada penumpang sama sekali. Wow, luar biasa. Di pesawat juga saya berganti masker sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Setelah itu saya sampai di Qatar saya bertemu dengan orang-orang yang juga sedikit, yang biasanya banyak di sana. Saya bertemu orang Indonesia juga yang akan pulang, tapi pesawat yang satu ini lebih banyak orang daripada yang sebelumnya, tapi juga sedikit sih kalau dihitung. Setelah itu saya naik pesawat itu dan dari Qatar menuju ke Jakarta. Saya pikir Jakarta bakal ada tes seperti tes COVID atau sejenisnya, karena waktu di pesawat saya dikasih seperti kartu kecil bahwa saya sehat dalam 2 minggu terakhir dan negara mana saja yang saya kunjungi pada 2 minggu terakhir, serta apakah saya memiliki gejala sesuatu yang tidak enak badan atau seperti flu dan lain-lain. Sebelum itu ada kartu kecil ini, saya pikir akan ada tes di Jakarta dan akan dikarantina, tapi ternyata tidak ada. Waktu saya sampai Jakarta saya pikir ada, tapi ternyata tidak ada. Dan malah di Jakarta itu masih ramai bandara-bandaranya itu. Saya berpikir bahwa Indonesia mungkin sudah sepi karena sudah diberitakan ada 2 orang atau beberapa orang itu yang telah kena virus corona. Dan akhirnya saya tidak ada. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya bisa langsung persiapan menuju perjalanan selanjutnya ke Semarang dan melewati berbagai terminal. Saya membawa 3 koper besar, 1 hand carry dan saya menunggu di sana juga. Dan waktu perjalanan ke Semarang itu di pesawat rame men. Jadi nggak seperti sebelumnya yang 2 penerbangan sebelumnya. Jadi saya bertemu orang banyak di situ memakai masker dan ada orang banyak di situ di pesawat Garuda Indonesia waktu itu. Dan di situ orangnya nggak ada kayak batasan jaga jarak atau apa, belum ada waktu itu. Nah, setelah saya tiba di Semarang, saya bertemu dengan keluarga saya dan alhamdulillah saya bisa pulang. Saya langsung ganti baju dan membersihkan diri semuanya. Saya langsung menuju ke Kudus. Dan setelah itu besoknya Indonesia mulai menerapkan belajar di rumah, dan Indonesia mulai menerapkan PSBB yang waktu itu langsung bandara ditutup, itu pada sepi semua, dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, alhamdulillah saya bisa pulang ke Indonesia. Kalau saya tidak mengambil langkah yang cepat itu pada pertengahan Maret itu, saya mungkin akan di sana selama beberapa bulan atau 1 tahun mungkin. Dan alhamdulillah saya berada di rumah bersama keluarga saya, dan walaupun saya di rumah itu juga saya seperti di karantina sendiri di kamar di rumah, maksudnya selama 2 minggu saya tidak keluar, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Di rumah saya melanjutkan kuliah saya dengan normal, tapi online dengan perbedaan waktu yang cukup panjang, yaitu 12 jam dari waktu Houston dan waktu Indonesia bagian barat. Itu selisih waktu 12 jam, jadi saya harus belajar pada tengah malam, atau jika kelas saya di sana itu jam 1 siang, maka saya harus belajar di sini pada jam 1 pagi. Dan itu sungguh challenge yang luar biasa untuk saya, karena itu adalah pertama kalinya saya belajar pada malam hari sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3 bahkan. Dan untungnya ada bola, jadi bisa menemani saya, yaitu Liga Champions dan atau liga-liga lainnya, jadi bagus. Oke, pada part 2 kali ini, atau mungkin bisa part terakhir dari
the beginning ini, saya hanya mau bilang kepada teman-teman bahwa seluruh musibah, semua pasti ada hikmahnya di kedepan hari. Saya mengharapkan pulang pada bulan Februari, tidak menyangka akan pulang pada bulan Maret, tapi saya masih belajar di Amerika Serikat dari rumah. Itu sungguh tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya waktu itu pengen pindah kuliah di Indonesia atau di negara lain, tapi Allah mengatur segalanya untuk saya tetap di kuliah di sana, tapi saya di Indonesia. Dan bahkan sampai hari ini saya masih kuliah dari rumah, dan ini sudah setahun saya di rumah, dan ini sungguh luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan itu sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah mengikuti video saya dan cerita saya dari awal, dari the beginning part 1 dan yang di IGTV dari part 1, 2, 3, dan ini adalah mungkin part 4, 5, 6. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya, dan jika kalian ingin video lainnya silahkan komen di bawah ini, dan kemungkinan saya akan bercerita lagi tentang pengalaman kuliah saya dan mungkin sedikit vlog, tapi saya belum merencanakan itu, tapi segera akan saya rencanakan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Don't forget to subscribe my channel, and don't forget to turn on the notification as well, and also have a good one everyone. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.